Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya Tuhan kita Allah yang ajaib, Allah yang besar. Ketika kita melihat tidak ada jalan di depan kita percaya Dia mampu memberikan yang terbaik, bahkan membuka jalan bagi kita. Maka pada pagi hari ini kita mau mencari wajah-Nya. Kita percaya ada anugerah yang besar bagi kita. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan bagi kita. Mari kita cari wajah-Nya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di antara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Bahkan Engkau sanggup menolong kami. Tepat waktu pertolongan-Mu Tuhan, tidak terlambat, karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan janji-Mu akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini kami beroleh damai sejahtera-Mu ketika kami merenungkan firman. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tentunya merasa hidup kita senantiasa ada dalam penyertaan daripada Tuhan. Dan di bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan kita. Dan di pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar untuk merenungkan akan firman Tuhan. Yang saya beri judul di sini adalah iman yang memulihkan keadaan. Iman yang memulihkan keadaan. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sedang menghadapi tantangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan iman kita sebagai orang percaya yang mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara? Apakah iman kita juga terpengaruh ataukah iman kita tetap percaya kepada Tuhan? Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ada satu contoh bagaimana dengan iman yang melekat kepada Tuhan itu dapat memulihkan, dapat mengubah keadaan yang lemah menjadi kondisi yang kuat. Di pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Bapak Ibu Saudara yang kalau kita lihat tokoh ini lemah keadaannya, tetapi ketika kita memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan, maka tokoh ini hidupnya dipulihkan, bahkan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar satu tokoh yaitu adalah Bartimius Bapak Ibu Saudara. Jadi Bartimius ini adalah seorang yang buta Bapak Ibu Saudara. Bartimius ini menderita kebutaan, jadi penuh dengan keterbatasan. Dan bahkan Bartimius ini tidak dapat bekerja. Yang dia bisa lakukan Bapak Ibu Saudara yaitu hanya mengemis Bapak Ibu Saudara. Meminta-minta dari belas kasihan orang. Tetapi apakah Bartimius hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara? Apakah seumur hidupnya dia hanya mengemis, meminta-minta belas kasihan daripada orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus, maka ada satu keadaan yang luar biasa, satu keadaan yang lemah diubahkan Tuhan menjadi satu keadaan yang dipulihkan. Bahkan Bartimius ini pada akhirnya memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Bartimius ini Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita memiliki iman yang sama seperti yang Bartimius miliki Bapak Ibu Saudara. Tetapi permasalahannya iman yang seperti apa Bapak Ibu Saudara yang dapat memulihkan keadaan atau kondisi dalam kehidupan kita. Kita memang memerlukan iman dalam menghadapi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman yang seperti apa yang kita perlu miliki supaya keadaan kita bisa dipulihkan Tuhan. Keadaan hidup kita dapat diubahkan oleh Tuhan kita. Mari kita melihat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Jadi pembacaan kita dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa sekali. Bagaimana Bartimius dikatakan seorang buta dan dia mengemis di pinggir jalan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, respon daripada Bartimius yang ia miliki. Jadi iman seperti apa yang harus kita punya supaya dapat mengubah kondisi atau keadaan dalam hidup kita. Berdasarkan Markus 10 ayat 46 sampai 52, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, iman seperti apa yang harus kita miliki. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu adalah iman yang bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi Bartimius ini Bapak Ibu Saudara memang dia buta, dia mengemis meminta-minta belas kasihan orang. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi poin pertama yang dikerjakan oleh Bartimius adalah imannya bertumbuh kepada Tuhan. Jadi dia mendengar Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sedang berjalan di dekat daripada Bartimius. Apa yang kita dapat kerjakan di sini Bapak Ibu Saudara? Bartimius ini dia tidak berdiam diri. Dia tidak hanya ingin meminta-minta saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Bartimius ini ada respon yang aktif. Dia mau bergerak untuk mendapatkan Yesus, yaitu dengan cara ia berseru kepada Tuhan. Lalu Yesus pada akhirnya memanggil dia dan memberikan apa yang dia minta Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini mungkin kondisi di sekeliling kita itu tidak seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan berbagai macam hal khususnya untuk memajukan dalam usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita ataupun hal-hal yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita merasa bahwa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin dengan kata lain tidak ada yang berubah. Kondisinya tetap sama saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan pagi hari ini. Apa yang dilakukan Bartimius kepada Tuhan. Itu yang mengubah keadaan daripada Bartimius. Jadi kalau pagi hari ini keadaan kita belum seperti apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Mari kita mau tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yaitu dengan cara kita mendengar akan firman-Nya lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam hidup kita, maka kita harus mendasarinya dengan kita merenungkan akan firman Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan menaruh rema, Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita tidak salah di dalam mengambil langkah dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama,
Iman yang bagaimana yang harus kita miliki, yaitu iman yang bertumbuh karena mendengar akan firman Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman yang seperti apa yang harus kita miliki supaya keadaan kita diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mudah menyerah. Memang Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, aku sudah taat kepada Tuhan, aku sudah datang ke gereja, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan perpuluhan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sama saja tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Mungkin kondisinya malah jauh lebih sulit daripada sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin kita berkata, wes aku rak gereja-gerejonan, wes aku rak ibadah-ibadahan. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara. Kita mau teladani dari sosok Bartimius ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu dia memiliki iman yang selalu bangkit dan tidak mudah menyerah. Kita lihat di ayat 48 sampai 49. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi poin yang kedua, ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita berseru memanggil nama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, mungkin doa kita belum dijawab Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan langsung kita kecewa kepada Tuhan. Jangan langsung kita mulai undur daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Iman kita teruji ketika ada dalam masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau enggak ada masalah ya iman kita mungkin enggak mendapatkan ujian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengalami next level dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami yang namanya ujian. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan bahkan Tuhan memberikan janji bahwa kita sanggup untuk menghadapinya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kalau kita berikan pencobaan-pencobaan biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau yang namanya pencobaan biasa, wong Tuhan aja berkata dia menyanggupkan kita untuk dapat melewati itu, pasti kita bisa melewatinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Syaratnya apa? Kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi kalau kita lulus dalam ujian Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memperoleh kenaikan kelas dalam iman kita. Jadi kalau kita tidak menang dalam ujian tersebut, maka iman kita apa Bapak Ibu Saudara? Stagnasi atau bahkan mungkin iman kita akan turun dalam kelas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika kondisi dalam hidup kita belum seperti apa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara, jangan mudah kecewa, jangan mudah menyerah dalam hidup kita. Seperti Bartimius ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak menyerah akan hidupnya. Dia mau terus bergerak sampai mendapati Yesus memanggil dia. Lalu dikatakan di ayat 49, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi kita berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa dan permohonan kita. Jadi kalau Tuhan menjawab permohonan kita, maka kita akan mendapatkan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, iman seperti apa yang kita dapatkan, yang harus kita miliki, yaitu adalah iman bermental pemenang.
Ya, jadi nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kita ingin mengubah kondisi dalam hidup kita, kita iman yang biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara, tentu nggak mungkin ya. Yang kita miliki adalah iman bermental pemenang, iman bermental baja dalam hidup kita, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah dihilangkan apapun kondisinya dalam setiap kehidupan kita. Ayat 50 sampai 51 dari Markus 10. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab setiap doa kita, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kita, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, belajar dari tokoh Bartimius, kita dapat melihat bagaimana dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang semakin hari semakin tidak menentu, maka kita membutuhkan iman yang di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Iman yang sesuai dengan standar daripada Tuhan. Jika dengan demikian, maka kita percaya hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kami meyakini Bapa, biarlah kami mau belajar dari sosok Bartimius ini ya Tuhan. Bagaimana kami memiliki iman yang luar biasa bermental baja dalam menghadapi situasi dan kesulitan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terus berkati bahkan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan membuat setiap aktivitas pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.